Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Adik bayi kenapa pakai baju pocong, Bu? Pertanyaan seorang anak laki-laki berumur 6 tahun itu membuat dua wanita yang sedang duduk terkejut. "Rival, gak boleh bicara seperti itu sayang," kata Tari. "Coba lihat sini. Ini namanya Bedong. Adik kamu cantik banget kan? Boleh loh kalau mau cium." Rival menggeleng. "Gak mau, Bu. Adik bayi bau darah." Tari menghela nafas panjang. Ia memberi isyarat pada Maya, adiknya yang baru melahirkan beberapa hari yang lalu, agar tidak menanggapi ucapan Rival. "Gak apa-apa, Mbak. Rival kan masih anak-anak. Imajinasinya masih tinggi. Maaf ya Maya, terkadang aku juga kewalahan menanggapi apa yang ia bicarakan," kata Tari. Maya dan Tari adalah dua kakak beradik yang sudah yatim piatu. Keduanya sudah sama-sama menikah dan tinggal di rumah suaminya masing-masing. Rumah mereka masih satu kecamatan, tapi Tari yang seorang buruh pabrik hanya bisa mengunjungi adiknya saat hari libur. Setiap kali hari libur tiba, Tari selalu menyempatkan diri mengunjungi Maya. Meski perjalanannya cukup melelahkan, rasa rindunya pada adik satu-satunya itu lebih besar. Di hari libur kali ini, seperti biasa, Tari meninggalkan rumah pagi-pagi sekali, berharap bisa menghabiskan waktu lebih lama bersama Maya. Hati Tari seperti teriris ketika melihat keadaan rumah yang ditempati Maya sekarang. Bukan karena tidak bagus, tapi rumah ini cukup sulit dijangkau karena jalan terjal dan curam. Bahkan motornya tak bisa naik, hanya bisa ia titipkan ke rumah warga lain. Meski hati Tari masih dipenuhi kekhawatiran, ia mencoba untuk selalu mendukung Maya dan keluarganya. Bayi kecil yang kini hadir di tengah-tengah mereka memberi semangat baru, bukan hanya untuk Maya dan Kang Wirya, tetapi juga untuk Tari. Setiap kali mengunjungi Maya, Tari selalu membawa hadiah kecil untuk ponakannya, berharap bisa memberikan kebahagiaan tambahan di rumah itu. "Kamu yakin tetap tinggal di sini?" tanya Tari. Mata Maya tampak berkaca-kaca. "Mbak Tari kan tahu sendiri bagaimana Kang Wirya. Dia tidak mungkin mau tinggal di rumah kita." "Ya sudah, sebagai seorang istri, kamu harus menuruti suamimu," kata Tari dengan berat hati. "Iya Mbak, apalagi sekarang sudah ada bayi ini yang menambah warna baru di hidupku." Keduanya kini tersenyum dan menatap wajah bayi mungil yang sedang tertidur. "Itu apa, Bu?" tanya Rival sambil menunjuk kolong tempat tidur. Tari yang sedari tadi duduk di kasur itu menengok ke bawah. "Gak ada apa-apa kok." "Itu, Bu, di bawah kaki Tante Maya," teriak Rival. Kini giliran Maya yang menengok ke bawah. "Gak ada apa-apa, Rival," tegas Tari. "Ayo pulang, Bu. Rival takut," teriak Rival dengan matanya yang mulai meneteskan air. Tanpa menunggu jawaban dari ibunya, Rival berlari keluar kamar, bahkan keluar rumah. Tari mulai panik. Ia belum pernah melihat anaknya ketakutan seperti itu sebelumnya. Ia menduga memang ada sesuatu yang tak beres di sini. "Maya, kamu harus jaga diri dan anak kamu." Perasaan Maya juga mulai tidak nyaman. "Iya Mbak." "Ibu, ayo pulang," terdengar teriakan Rival dari luar. Tari memeluk Maya, lalu memberikan sebuah amplop. "Ini cuma sedikit untuk beli keperluan kamu dan bayi kamu. Diterima ya?" Maya menerima amplop itu dengan perasaan yang tak menentu. Ia merasa memang ada sesuatu yang tak beres di rumah ini. Ia ingat jika Rival mempunyai kepekaan terhadap makhluk-makhluk astral. Namun, sebisa mungkin Maya bersikap tenang agar tidak membebani pikiran Tari. "Terima kasih banyak Mbak," kata Maya. "Mbak pulang dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik." Maya mengangguk. Sekali lagi Tari memeluk Maya sebelum akhirnya keluar dari rumah itu. Setelah Tari dan Rival pergi, Maya mengecek bawah kolong tempat tidur. Ia tak menemukan sesuatu yang aneh, tapi bulu kuduknya berdiri. Seperti ada sesuatu yang tak ia lihat sedang mengawasi. Hari mulai sore. Pikiran Maya mulai tenang ketika suaminya pulang dari ladang.
Maya yang terjaga dari tidur langsung menggendong bayi di sampingnya ketika mendengar suara ketukan pintu. Beberapa hari ini, ia menjadi sangat waspada sebab pernah dikejutkan oleh kemunculan sosok hitam misterius yang mendekati bayinya. Maya sudah mengatakan kejadian aneh ini pada suaminya, Wirya, tapi Maya dituduh berdusta. Puluhan tahun aku tinggal di rumah ini, tak sekalipun pernah melihat hantu. Kamu hanya mencari perhatian agar bisa dimanjakan, kata Wirya waktu itu. Mata Maya nyalang melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Maya pikir suara ketukan pintu itu adalah ulah dari makhluk halus yang mengganggunya. Tak ada orang lain di rumah itu kecuali Maya dan bayinya. Tak mungkin meminta bantuan tetangga. Rumahnya berada di tepi sungai dan tak memiliki tetangga, kecuali rumah kosong yang dijadikan tempat parkir mobil jenazah yang sudah tak terpakai. Menjelang tengah malam, Wirya pamit untuk menjaga kolam ikan Pak Seno yang besok akan dipanen. Jadi, mana mungkin jika Wirya yang mengetuk pintu, pikir Maya. Sebenarnya, Maya sudah melarang suaminya untuk bekerja malam ini. Tapi bayaran yang cukup besar membuat Wirya nekat berangkat. Ketukan pintu kembali terdengar. Maya sangat yakin jika itu adalah makhluk halus yang jahil. Karena biasanya jika suaminya pulang, maka akan ada teriakan kemarahan jika Maya tak bergegas membuka pintu. Bayi mungil itu tiba-tiba menangis. Maya pun semakin mendekat erat putrinya. "Tenang nak, ibu akan menjagamu," bisik Maya pada bayinya. Lagi-lagi suara ketukan pintu terdengar. Maya membiarkan dan pura-pura tak mendengar. Akan tetapi tangisan bayi semakin kencang walau sudah ditimang-timang. "Buka pintunya!" Terdengar suara Wirya di depan. Maya terkejut mendengarnya. Karena takut kena marah sang suami, akhirnya Maya meletakkan bayi yang masih menangis itu dan bergegas keluar kamar untuk membuka pintu depan. Tak ada seorang pun yang ia temui ketika pintu terbuka. Hanya angin malam yang menyapanya lembut. "Kang Wirya!" teriak Maya. Maya mengambil satu langkah untuk keluar rumah. Matanya menyapu ke seluruh penjuru halaman rumah. Di suatu sudut pekarangan, tumbuhlah bunga matahari yang sudah setinggi bahu Maya. Di antara bunga-bunga lain yang tertata rapi, bunga matahari itu yang menjadi kesayangan Maya. Disitulah Maya melihat sebuah pergerakan aneh. Tadinya ia mengira jika Wirya bersembunyi di balik bunga-bunga itu, tapi ternyata bukan. Hanya asap tebal mengepul dan melesat ke arah gundukan tanah di samping kiri pintu rumah. Perasaan Maya semakin tak nyaman ketika melihat lampu bohlam yang menyinari tanah di mana ari-ari bayi dikubur itu tiba-tiba padam. Lampunya jangan sampai padam sebelum genap 40 hari. Kalau padam, bayi kamu akan diganggu sama makhluk halus. Terngiang di benak Maya ucapan seseorang yang entah siapa, ia tak begitu ingat. Buru-buru Maya masuk dan menutup pintunya. Walaupun ia tahu jika ucapan orang itu hanya mitos belaka, tapi ia tetap takut terjadi sesuatu pada bayinya. Sepengetahuannya, lampu di dekat tempat ari-ari dikubur itu gunanya untuk mengecoh binatang agar tidak mencoba menggali dan memakan ari-ari bayi. Mata Maya terbelalak saat teringat dengan bayinya yang sudah tak menangis lagi. Pikirannya dipenuhi hal-hal di luar nalar yang membuatnya ketakutan. Bisa saja makhluk halus itu mengelabui Maya untuk meninggalkan bayinya dan malah mencelakai si bayi saat Maya pergi. Benar saja, sesosok makhluk berambut panjang tengah merayap di dinding dekat jendela. Seketika Maya menjerit. Terlebih, pergerakan makhluk tersebut sangat cepat dan tiba-tiba melayang ke arah bayi. Makhluk itu tertawa nyaring, lidahnya yang berwarna hitam menjulur seolah akan mengambil si bayi. "Jangan!" teriak Maya seraya melempar benda yang ia dapat di sekitarnya. Sebuah sapu melayang ke arah makhluk berambut panjang itu. Namun, sapu itu mendarat tepat di samping si bayi, membuat bayi itu terkejut dan menangis. Beruntunglah, makhluk itu pergi dan Maya bisa cepat mengambil bayinya. Belum bisa meredam kekalutan yang ada dalam hatinya, terdengar lagi suara ketukan pintu.
Kali ini, Maya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan meninggalkan bayinya lagi. Kalau masih nifas itu harus hati-hati. Mereka yang tak kasat mata menyukai darah nifas. Jadi, pastikan kamu menjaga kebersihan diri. Dan yang paling penting, kamu jangan sampai sendirian di rumah. Kali ini terngiang nasihat dari Mbah Yami, dukun beranak yang membantu persalinan Maya waktu itu. Mengingat ucapan Mbah Yami, membuat tangan Maya gemetaran. Jangan-jangan memang ada makhluk halus yang mengincar darah nifasnya, pikir Maya. Apalagi sekarang ia di rumah hanya bersama bayinya saja. Pikiran Maya terus dipenuhi oleh rasa takut dan cemas. Malam itu, setelah mengingat nasihat Mbah Yami, ia merasa semakin terancam oleh kemungkinan adanya makhluk halus yang mengincar darah nifasnya. Ia berusaha tetap tenang, namun ketakutannya tidak kunjung hilang. Maya melirik jam dinding yang seolah tak mau beranjak dari pukul 2. Waktu terasa begitu lama bagi Maya. Ia merindukan suasana pagi saat matahari menyapa. Mungkin di pagi hari ia akan memperoleh ketenangan diri dan terbebas dari gangguan makhluk halus. "Kamu lapar, Nak?" tanya Maya pada bayinya. Tentu saja bayi itu tak menjawab pertanyaan Maya. Ia masih sedikit merengek walaupun Maya mencoba menimang-nimangnya. Maya mencoba bersikap tenang agar bayinya juga tidak rewel. Konon, salah satu penyebab bayi rewel adalah ibu yang sedang gundah. Bisa saja bayi itu merasakan ketakutan yang dialami Maya sehingga ia menangis. "Jangan takut, Nak. Ibu akan menjagamu," kata Maya. Setelah bayi itu cukup tenang, Maya memberikannya ASI. Wajah Maya tampak meringis ketika bayi itu dengan kuat mengisap ASINya. Namun, Maya mencoba tersenyum karena rasa perih akibat sedikit lecet di payudaranya itu tak sebanding dengan kebahagiaannya memiliki buah hati yang secantik itu. Tak lama, bayi itu kembali tertidur. "Maya, buka pintunya." Suara mirip Wirya kembali terdengar diiringi ketukan pintu. Kali ini suara itu terdengar sangat dekat. Bukan pintu luar yang diketuk, melainkan pintu kamar. Hal ini membuat keringat di dahi Maya muncul. Darahnya berdesir ketika menoleh ke arah pintu yang perlahan terbuka. Maya menahan napasnya demi melihat pintu yang terbuka secara perlahan itu. Tangannya gemetar, bahkan degup jantungnya bisa ia dengar dengan jelas. "Siapa kamu?" teriak Maya. Pintu telah terbuka sepenuhnya, dan betapa terkejutnya Maya ketika melihat Wirya berdiri di ambang pintu dengan mengulum senyum. "Kang Wirya?" tanya Maya keheranan. "Kang Wirya nggak jadi kerja?" Wirya yang masih tersenyum itu melangkah mendekati Maya. Tanpa berkata apapun, ia terus mendekat. Lantas, ia mengulurkan kedua tangannya sebagai pertanda ingin menggendong si bayi. Rasa tak nyaman di hati Maya masih menyelimuti. Ia merasa sangat aneh dengan suaminya itu. Tak biasanya ia tersenyum terus-menerus. Padahal selama ini, ia mengenal Wirya adalah orang yang jarang tersenyum, bahkan memiliki sikap yang dingin. "Berhenti!" teriak Maya. "Siapa kamu?" tanya Maya seraya melangkah mundur. Lelaki di hadapan Maya itu masih tersenyum. Aroma kentang bakar tercium dari tubuhnya. Seketika Maya ingat ucapan seseorang yang mengatakan bahwa jika tiba-tiba mencium aroma kentang bakar, biasanya itu adalah tanda dari kemunculan dari genderuwo. Benar saja dugaan Maya. Lelaki di depannya bukanlah suaminya yang asli, melainkan jelmaan dari genderuwo yang menyerupai suaminya. Makhluk itu menunjukkan wujud aslinya yang bertubuh tinggi, berbulu hitam dengan mata merah sebesar cawan dan taring panjang yang mengerikan. Maya berteriak dan mencoba melarikan diri dari makhluk itu. Ia berhasil lari ke ruang depan. Akan tetapi, tiba-tiba saja lampu padam dan membuat suasana menjadi gelap gulita. "Berikan bayi itu padaku," terdengar suara berat dari arah kamar. Dalam kegelapan yang sangat pengap, Maya mencoba meraba-raba dinding agar menemukan pintu keluar. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan memberikan bayi ini padamu," teriak Maya.
Usaha Maya membuahkan hasil. Ia berhasil menemukan pintu dan bisa keluar dari rumah. Ia berlari menjauhi rumah. Anehnya, saat ia menoleh ke belakang, lampu rumah itu sudah menyala. Namun, Maya tak peduli. Yang ia pikirkan saat ini adalah menyusul suaminya ke kolam milik Juragan Seno. Mengandalkan cahaya rembulan, Maya terus berjalan di jalan setapak pinggir sungai, yang mana itu adalah jalan tercepat menuju tempat suaminya bekerja sekarang. Karena terlalu tergesa, kaki Maya tersandung bebatuan dan akhirnya jatuh bersama bayinya. Sontak bayi itu menangis. Maya ingin mengambil bayinya, tapi tiba-tiba saja perutnya terasa mulas. Benar saja, ia merasakan darah nifasnya keluar lebih banyak hingga tembus dari pembalut dan membasahi celananya. Saat itulah ia merasakan aura magic yang begitu kuat. Sakit sekali, keluh Maya sambil memegangi perutnya yang masih mengembang karena rahimnya belum menyusut sempurna. Mas Wirya, tolong Maya. Aroma minyak serimpi, dupa, kemenyan, dan bunga kantil berbaur menimbulkan rasa ingin mual. Bayi Maya tak lagi menangis. Hal ini membuat Maya panik. Rasa sakit yang dialami Maya menguras tenaganya, membuatnya tak bisa berdiri dan hanya bisa menyeret tubuhnya di tanah untuk mendekati bayi. Tepat pada saat tangan Maya akan meraih bayinya, ia melihat sosok hitam tinggi dengan rambut panjang yang tergerai sampai ke tanah berdiri di samping bayinya. Tak hanya itu, di belakangnya muncul sesosok makhluk yang tubuhnya mirip manusia, tapi wajahnya hancur dan meneteskan darah. Tangan Maya gemetaran, tapi ia masih bisa mengambil bayinya dan memeluk ke dalam dekapannya, mencoba melindungi buah hatinya dari segala bahaya yang datang. Semoga ini hanya mimpi, kata Maya gemetaran. Sejenak, Maya memejamkan mata, berharap apa yang sedang ia alami itu tidaklah nyata. Akan tetapi, apa yang sedang terjadi benar-benar nyata. Saat membuka matanya, Maya melihat makhluk-makhluk itu tengah menjilati darahnya yang tercecer di tanah. Lalu, tiba-tiba muncul makhluk tinggi hitam dan bertaring di depan Maya. Ia menghentak tanah dengan kakinya hingga membuat makhluk-makhluk tadi menghilang. Maya terhenyak. Dalam ketakutan yang melanda, ia masih menyisakan keberanian untuk bicara. "Siapa kamu?" tanya Maya. Makhluk hitam tadi merubah wujudnya menjadi mirip Wirya, lalu tersenyum pada Maya. "Bayi itu milikku sekarang," katanya. "Apa maksudmu?" tanya Maya lagi. "Suamimu telah menjualnya. Kini bayi itu milikku," kata makhluk berwujud suami Maya itu. Mata Maya terbelalak mendengarnya. Maya merasa jantungnya berdetak kencang dan darahnya membeku mendengar kata-kata mengerikan itu. Ia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melawan ketakutan yang melanda dirinya. Ia paham benar dengan sikap suaminya yang cenderung dingin. Tapi ia yakin jika suaminya itu menyayangi putri mereka dan tak mungkin menjual bayi itu kepada iblis. "Apa yang kau katakan? Suamiku tidak mungkin melakukan itu," seru Maya dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Makhluk itu tersenyum dingin, senyum yang tidak mungkin dimiliki oleh suaminya yang sebenarnya. "Tidak akan kubiarkan kau membawa anak ini," tegas Maya lalu mencoba berdiri dengan sisa tenaganya. Rasa kram di perut Maya semakin terasa. Ia merintih menahan hal itu. Akan tetapi, ia berusaha agar menjauh dari makhluk itu walau berjalan terseok-seok. Maya terus berjalan menyusuri pinggir sungai dan berharap segera bertemu dengan suaminya. Tapi lagi-lagi, jalannya dihalangi oleh makhluk hitam bertaring itu. Sementara di tempat lain, di sebuah pondok kecil di pinggir kolam ikan, Wirya yang sedang meneguk kopi bersama kedua rekan kerjanya. Namun, tiba-tiba saja ia tersedak, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Perasaan bersalah tiba-tiba menyeruak dalam hatinya, mengingat istri dan bayinya yang ditinggalkannya di rumah. Wirya merasa sangat bersalah. "Kamu mikirin apa, Wirya?" tanya Kang Jun. Wirya mengusap dadanya
dan mencoba menarik nafas dalam-dalam. Entahlah, tiba-tiba saja perasaanku nggak enak, Kang. Kepikiran Maya dan anakku di rumah. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Jawab Wirya lesu. Bukannya tadi sudah pamit? Tanya Kang Jun lagi. Sudah, tapi nggak tahu kenapa kepikiran omongan istri Juragan Seno. Waktu itu beliau bilang kalau masih nifas, sebaiknya jangan dibiarkan di rumah sendirian, nanti diganggu setan. Kang Jun tertawa. Itu kan mitos. Kamu percaya? Wirya terdiam. Ia tak percaya dengan mitos yang beredar. Tapi dalam lubuk hatinya, ia merasa sangat khawatir. Jangan ketawa, Kang, kata Roni. Istriku juga aku usahakan gak ditinggal sendirian sehabis melahirkan, apalagi malam hari. Loh, kamu percaya sama mitos juga, Ron? Tanya Kang Jun dengan nada mengejek. Roni menghela nafas panjang. Bukannya percaya, Kang, tapi bukankah memang sebaiknya istri yang baru saja melahirkan itu harus kita jaga? Para istri sudah berjuang melawan maut saat melahirkan, pantas untuk dijaga dan dilayani. Ucapan Roni membuat Wirya semakin merasa bersalah pada Maya. Benar kata Roni, Wirya sendiri menyaksikan betapa lelahnya Maya selepas melahirkan dan hampir tiap malam begadang karena menjaga bayi. Wirya tiba-tiba merasa malu. Roni yang usianya jauh lebih muda darinya justru mengajarkan ketulusan. Roni tak pernah malu membantu istrinya. Sedangkan Wirya masih menganggap jika pekerjaan rumah adalah tugas seorang istri. Bahkan saat Maya baru saja melahirkan, ia membiarkan Maya mencuci baju, menyapu, dan memasak untuk dirinya. Hari ini, Wirya sadar betapa egoisnya dia sebagai suami. Setelah beberapa saat terdiam, Wirya akhirnya memutuskan untuk berbicara. Roni benar, Kang Jun. Mitos atau bukan, istri yang baru melahirkan memang harus dijaga. Aku merasa tidak tenang meninggalkan Maya dan bayiku sendirian di rumah. Kang Jun mengangkat bahu. Ya, itu keputusanmu, Wirya. Kalau kamu merasa lebih baik pulang dan memastikan mereka baik-baik saja, itu yang terbaik. Aku harus pulang sekarang. Terima kasih, Ron, sudah mengingatkan, kata Wirya. Baru saja Wirya selesai bicara, tiba-tiba ikan-ikan di kolam berloncatan ke udara. Kejadian itu membuat suasana menjadi tegang. Kang Jun, Roni, dan Wirya langsung menoleh ke arah kolam dengan ekspresi bingung dan cemas. Ada apa ini? Kenapa ikan-ikan itu berloncatan seperti itu? Tanya Kang Jun panik. Mata Kang Jun membelalak mengawasi sekitar. Roni mengernyitkan dahi, mencoba memahami situasi. Aku tidak tahu, Kang. Biasanya ikan-ikan hanya berloncatan seperti itu jika ada sesuatu yang mengganggu mereka. Wirya dan Roni pun bergegas berdiri dan mengambil senter masing-masing. Keduanya mengarahkan sorot lampu senter ke segala penjuru. Kita harus segera cek kolam itu. Siapa tahu ada yang tidak beres, kata Wirya dengan nada serius. Sedikit curiga jika ada maling yang akan mencuri ikan-ikan siap panen itu. Ketiga orang itu berpencar dan mencari sesuatu yang menyebabkan ikan-ikan itu gaduh. Astaga, ada bayi, Kang! Teriak Roni yang tadi berlari ke arah sungai. Wirya dan Jun langsung mendekat dan melihat seorang bayi terseret arus sungai. Tak berpikir panjang, Wirya langsung menceburkan dirinya ke sungai dan mengambil bayi itu. Matanya membesar saat melihat bayi yang Wirya bawa ke atas. Betapa terkejutnya Wirya. Ia sangat hafal dengan wajah bayi yang ia temukan. Ini anakku, Ron! Teriak Wirya panik karena mendapati jika bayi tersebut sudah tak bernafas. Roni tak kalah panik. Saat ia menyoroti lagi lampu senternya ke arah sungai, ia menemukan tubuh seorang wanita yang juga terseret arus dan menuju ke arahnya. Ada lagi, Kang! Teriak Roni. Darah Wirya berdesir cepat ketika mendengar teriakan Roni. Seketika itu juga, otaknya langsung terbayang Maya, istrinya, yang terjatuh ke dalam air. Tidak! Teriak Wirya penuh penyesalan, hatinya berdegup kencang. Tanpa berpikir panjang, dia segera berlari ke arah sungai, memutar otaknya untuk mencari cara untuk menyelamatkan Maya. Kang Jun dan Roni mengikuti Wirya dengan cepat, penuh kekhawatiran terhadap nasib Maya. Mereka berdua tahu betapa besar cintanya Wirya pada Maya, dan mereka bersumpah
untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk membantu. Wirya segera melompat secepat kilat ke arah tubuh itu dan berhasil meraihnya. Matanya terasa berkaca-kaca saat menyadari bahwa itu adalah Maya, istrinya tercinta. Keesokan harinya, dalam keheningan yang menyelimuti setelah jenazah bayi mereka dimakamkan, Wirya duduk sendirian dengan hati yang terasa hancur. Dia meratapi kehilangan yang begitu besar, merasa kesedihan yang mendalam mencengkram hatinya. Wirya hanya bisa menyesali apa yang sudah terjadi. Seandainya saja dia mendengarkan nasihat dan peringatan Maya, mungkin kejadian tragis ini tidak akan pernah terjadi. Pikirannya terus-menerus mengulang kalimat-kalimat penyesalan, menghantuinya seperti bayang-bayang yang tak pernah bisa dia lepaskan. "Kamu yang sabar ya Wirya," kata Seno. "Tak perlu menyalahkan diri sendiri. Semua ini adalah takdir." Wirya sama sekali tak menatap Seno yang duduk di depannya itu. Ia masih menunduk dan merasakan kepedihan yang teramat dalam. "Ini sedikit tambahan untuk kamu membiayai perawatan istri kamu di rumah sakit," kata Seno sembari memberikan sebuah amplop coklat berisikan uang pada Wirya. Kali ini Wirya mengangkat kepalanya. Ia meneteskan air mata dan berterima kasih pada Seno. Walaupun sebenarnya ia tak suka dengan kondisi seperti ini. Jika bisa memilih, ia lebih baik tak memiliki uang, tapi masih bisa melihat anak dan istrinya sehat. "Terima kasih Seno," ucap Wirya dengan suara yang lirih namun penuh penghargaan. Meskipun rasa sakit masih menyelimuti hatinya, kehadiran dan dukungan dari Seno memberinya sedikit kekuatan untuk melangkah maju. Seno mengangguk dengan lembut, memahami bahwa kata-kata dan kehadirannya mungkin hanya sedikit meringankan beban Wirya. Namun, dia berjanji untuk tetap ada di samping Wirya, memberikan dukungan dan kekuatan sebisa mungkin dalam menghadapi cobaan hidup yang berat ini. Dengan langkah hati-hati, Wirya menutup pintu rumah setelah tamu terakhir, Seno, meninggalkan rumahnya. Dia merasa hampa dan terpukul oleh kehilangan yang baru saja dialaminya, namun juga penuh dengan tekad untuk menjaga orang-orang yang masih tersisa dalam hidupnya. Meskipun hari sudah malam, Wirya tidak bisa membiarkan Maya sendirian di rumah sakit. Dia tahu bahwa dia harus berada di sampingnya, memberikan dukungan dan kekuatan yang dibutuhkan oleh istrinya dalam saat-saat sulit ini. Dengan hati yang berat, Wirya bergegas menuju rumah sakit. Di dalam hatinya, dia merasa bersyukur karena memiliki Tari, adiknya, yang dengan rela membantunya menjaga Maya di siang hari. Sekarang, giliran Wirya untuk mengambil alih tugas itu. Sebelum berangkat, tiba-tiba Wirya sangat penasaran dengan uang yang diberikan Seno. Wirya sedikit terkejut, jumlah yang diberikan cukup banyak. Apa Pak Seno salah hitung? Kenapa ini banyak sekali? Ucap Wirya keheranan. Mungkin ini bentuk kompensasi karena anakku meninggal ketika aku bekerja padanya. Wirya lalu teringat ketika putrinya lahir, Seno dan istrinya juga datang pertama kali untuk menjenguk. Keduanya tampak sangat menyayangi bayi mungil itu. Pak Seno juga menggendong bayinya itu sambil beberapa kali mencium kening bayi. "Anakmu sangat cantik Wirya. Kalau boleh, aku ingin mengambilnya untuk kurawat," kata Seno kemudian tertawa. "Iya loh, kami juga ingin punya anak perempuan secantik ini. Tapi tidak mungkin kan? Usia saya sudah tidak muda lagi untuk melahirkan," sahut istri Seno. Wirya dan Maya hanya menanggapi dengan sebuah senyuman. "Pokoknya kalau butuh bantuan apapun untuk anak ini, kalian jangan sungkan meminta bantuan pada kami," kata Seno lagi. Wirya tersenyum getir mengingatnya. Ia berpikir andai saja nyawa anaknya bisa ditukar dengan uang, pastilah Seno dan istrinya akan membantu. Namun, ia sadar bahwa hal itu tak akan bisa terjadi. Ia lantas bergegas menuju rumah sakit dengan meminta bantuan diantarkan oleh Roni dengan motor. Sesampainya di rumah sakit, Roni langsung pulang, sementara Wirya sudah disambut oleh Tari di halaman rumah sakit. "Akhirnya kamu datang juga, Wir," kata Tari yang tampak panik.
Memangnya kenapa, Mbak? Apa sesuatu terjadi pada Maya? Tadi Maya mengamuk, terus sekarang mereka membius Maya agar tenang. Kata dokter, kejiwaan Maya terganggu. Dia harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Wirya menghela nafas panjang. Ia merasa sangat bersalah atas kejadian yang menimpa keluarganya. Ia tahu jika Maya sangat terpukul atas kehilangan bayinya. Tapi aku rasa ada sesuatu yang tak beres atas kematian anak kamu. Maksudnya apa, Mbak? Kamu percaya jika rival memiliki kepekaan terhadap dunia gaib? Wirya menggeleng. Aku juga tadinya gak percaya, Wir. Tapi setelah pulang dari rumah kamu waktu itu, dia bilang jika bayi kamu akan diambil oleh makhluk hitam besar yang menakutkan. Sama persis seperti yang tadi dikatakan Maya saat mengamuk. Wirya terdiam, mencerna kata-kata Tari yang penuh dengan ketidakpercayaan dan rasa takut. Hatinya yang sudah remuk terasa semakin terhimpit oleh beban yang semakin berat. Dia menatap mata Tari yang penuh kecemasan dan melihat kilas-kilas kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Wirya tidak ingin mempercayai hal itu. Tapi tiba-tiba saja ia ingat keluhan Maya waktu itu. Wirya semakin merasa bersalah karena mengira jika Maya hanya berdusta dan ingin dimanja. Padahal bisa saja apa yang dialami Maya sangat menakutkan. Tari mengangguk pelan. Iya, Wir. Rival bilang makhluk itu menakutkan dan besar. Dan Maya dalam amukannya menyebutkan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak beres, Wir. Aku yakin ada yang lebih dari sekadar takdir dalam kematian anakmu. Lalu, kita harus apa, Mbak? Tanya Wirya kemudian. Terdengar suara seorang wanita berteriak. Seketika, Wirya dan Tari lari masuk. Mereka hafal betul jika itu adalah suara Maya. Benar saja, sampai di kamar rawat inap, mereka mendapati dua orang perawat sedang kewalahan menghadapi Maya. Wajah kusut, rambut berantakan, dan noda darah menempel di baju dan celana. Maya tampak begitu menyedihkan. Apalagi, kini teriakannya berubah menjadi tangisan pilu. Segera mungkin, Wirya mendekap erat istrinya itu. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan istrinya yang sedang dalam kondisi yang sangat tidak stabil. Maafkan aku, Maya. Maafkan aku, kata Wirya. Suaranya penuh dengan kepedihan dan penyesalan. Hati Wirya benar-benar hancur melihat keadaan Maya yang menyedihkan itu. Penyesalan selalu datang terlambat. Seandainya saja ia mendengarkan Maya waktu itu, mungkin hal ini tak akan terjadi. Dokter mendiagnosa jika Maya mengalami depresi berat. Namun kehadiran Wirya mampu menenangkan dan mendamaikan jiwa Maya. Hingga akhirnya setelah beberapa hari dirawat, Maya diizinkan pulang. Mulai saat itu, Wirya berjanji akan menjaga istrinya dengan baik. Sekarang, Kang Wirya percaya padaku? Tanya Maya ketika mereka akan tidur. Iya, Maya. Bayi kita masih hidup. Mata Maya berkaca-kaca. Hati Wirya kembali merasa sakit, bagaikan dicabik-cabik pisau tajam. Mungkin akan butuh waktu lama untuk Maya menerima kenyataan ini. Wirya pun hanya mengiyakan apa-apa yang diucapkan Maya, hingga akhirnya keduanya bisa tertidur pulas. Menjelang tengah malam, Wirya terbangun dengan rasa panik yang luar biasa. Wirya dikejutkan oleh serangan dadakan. Tangan Maya mencengkeram lehernya dengan kekuatan yang mengejutkan. Sementara mata Maya bersinar dengan kemarahan yang tidak bisa dijelaskan. Maya tak terkendali. Ia mencekik Wirya penuh amarah. Maya, lepas Maya! Maya, lepas! Teriak Wirya dengan suara yang tercekik, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Maya. Di sekitar mereka, kasur berantakan dengan uang yang tersebar di mana-mana. Uang yang diberikan Seno kepada Wirya. Wirya tidak sempat memikirkan uang itu sekarang. Yang paling penting adalah menyelamatkan dirinya dan mencoba menenangkan Maya. Kamu yang telah menjual bayi itu pada iblis, maka kamu juga harus mati, kata Maya penuh dendam. Beruntung Wirya memiliki tenaga yang kuat, hingga ia bisa melepaskan diri dari cengkeraman Maya. Entah bagaimana Maya menemukan uang yang disimpan Wirya. Rupanya hal itu membuat Maya murka. Kini Wirya harus memikirkan cara agar terhindar dari serangan Maya. Maya bahkan mengambil parang dan mengejar Wirya. Sadarlah Maya,
Aku suamimu, Wirya!" kata Wirya dengan suara serak, mencoba menggapai tangan Maya dan melepaskan cengkeramannya. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Maya dalam keadaan tidak terkendali menghunus parang dan mengarahkan serangan membabi buta ke arah Wirya. Mata Maya yang biasanya penuh kelembutan kini dipenuhi oleh kebencian dan ketakutan yang mendalam. Ia mengibas-ngibaskan parang untuk menyerang Wirya. Wirya dengan refleks menghindari beberapa serangan. Namun sebuah sabetan mengenai lengan kanannya membuat darah mengucur deras. Rasa sakit yang tajam menghantamnya, tetapi lebih dari rasa sakit fisik. Hatinya terasa lebih hancur melihat Maya dalam keadaan seperti ini. Maya benar-benar di luar kendali. Wirya pun memutuskan untuk mengunci Maya di dalam kamar. Ia juga memutuskan aliran listrik agar Maya kesulitan mencari jalan keluar. Sementara ia berlari ke rumah Seno untuk mencari bantuan, dengan nafas terengah-engah, Wirya tiba di rumah Seno, berharap bisa mendapatkan bantuan. Saat dia sampai di sana, aroma dupa yang menyengat langsung menarik perhatiannya. Aroma itu datang dari arah gudang di belakang rumah, penuh dengan rasa penasaran dan ketidakpastian. Wirya berjalan menuju gudang itu. "Kami sudah memberikan bayi itu. Sekarang giliran ratu yang harus memberikan kekayaan melimpah pada kami," terdengar suara Seno dari dalam gudang. "Untuk selanjutnya, Anda bisa mengincar Maya, ibu dari bayi tersebut. Kami sudah memberikan umpan dan mereka menerimanya. Jadi, silakan ambil kapanpun Anda mau." Kali ini terdengar suara istri Seno. Mendengar percakapan yang mengerikan dari dalam gudang, Wirya merasa darahnya mendidih. Tidak hanya Seno yang terlibat dalam kejahatan ini, tetapi juga istrinya. Wirya berusaha menenangkan dirinya, tetapi amarah dan keputusasaan merasuk ke dalam jiwanya. Seketika darah Wirya berdesir hebat. Ia baru sadar jika uang yang diberikan Seno padanya selama ini hanya umpan agar mereka bisa menumbalkan anak Wirya. Wirya sama sekali tak menyangka jika seorang yang ia kira baik rupanya memiliki niat jahat yang begitu keji. Wirya tak tahu apa yang harus ia lakukan. Wirya pulang dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur. Ia tahu melaporkan Seno ke polisi tidak akan banyak membantu tanpa bukti konkret. Tindakannya harus segera dan efisien untuk melindungi Maya. Setelah mengunci kembali pintu rumah dan memastikan Maya aman di kamar, ia mencoba menenangkan istrinya yang masih dalam kondisi tidak stabil. "Maya, kita harus segera pindah dari sini. Kita tidak aman di rumah ini. Aku berjanji kita akan pindah ke rumah orang tuamu. Di sana kita akan jauh lebih aman." Keesokan harinya, Wirya mengumpulkan uang yang diberikan Seno dan menitipkannya pada Dika, anak sematawayang Seno. Wirya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi dan percaya jika Tuhan yang akan membalas perbuatan jahat Seno. "Dika, ini uang yang diberikan ayahmu. Aku tidak bisa menerima ini," kata Wirya saat menyerahkan amplop berisi uang itu. Dika yang terkenal licik dan suka berfoya-foya menerima amplop itu dengan senyum sinis. "Baiklah Om, nanti akan aku sampaikan ke ayah," jawabnya, meski dalam hatinya sudah berniat lain. Dika tak memberikan uang itu pada orang tuanya dan malah menghabiskan uang itu untuk membeli alkohol dan berfoya-foya bersama teman-temannya. Ia tidak pernah menyangka jika sesuatu yang sangat mengerikan sedang mengintainya, sesuatu yang akan membuat orang tuanya menyesal seumur hidup. Tanpa ia sadari, perbuatan orang tuanya telah memanggil kekuatan gelap yang kini mengikutinya. Malam itu, setelah mabuk berat dan pulang ke rumah dalam keadaan setengah sadar, Dika merasakan ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan bayang-bayang gelap tampak bergerak di sudut-sudut ruangan. Dengan mata setengah tertutup, Dika mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan menuju ke kamarnya. Namun, di tengah jalan, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang memanggil namanya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba menenangkan diri dan terus berjalan. Tiba-tiba, pintu kamarnya tertutup dengan keras di belakangnya. Dika berbalik dengan terkejut, tapi tidak ada apa-apa di sana.
Ketika ia mencoba membuka pintu itu tidak bisa dibuka. Dika mulai panik dan saat itulah ia melihat sosok hitam besar muncul di sudut kamar. "Kamu telah mengambil uang darah. Uang yang tidak seharusnya kamu sentuh," bisik suara itu dengan nada mengerikan. Dika mencoba berteriak, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Sosok hitam itu semakin dekat, dan Dika bisa merasakan dinginnya kematian yang menjalar di sekujur tubuhnya. Dalam ketakutannya, Dika terjatuh ke lantai. Matanya membelalak penuh ketakutan. Di dalam kamar, Seno dan istrinya merasakan ada sesuatu yang aneh. Mereka berlari ke kamar Dika dan menemukan pintu terkunci dari dalam. Setelah berusaha mendobrak pintu, mereka akhirnya berhasil membukanya dan melihat Dika tergeletak di lantai, tidak bergerak. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Seno berlutut di samping anaknya, mencoba mengguncangnya. "Dika, bangun Dika, Dika!" teriaknya, namun tidak ada respons. Istrinya menangis histeris, memanggil-manggil nama anaknya. Akhirnya mereka membawa Dika ke rumah sakit. Dokter hanya bisa menggelengkan kepala. "Maaf, anak Anda sudah tidak ada. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi dari yang kami lihat, sepertinya dia meninggal karena serangan jantung mendadak." Seno dan istrinya merasa hancur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tindakan mereka akan berujung pada kematian anak mereka sendiri. Penyesalan yang mendalam menghantui mereka, dan mereka tahu bahwa mereka harus hidup dengan rasa bersalah ini seumur hidup mereka. Mereka kehilangan segalanya, anak mereka, ketenangan mereka, dan mungkin juga jiwa mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.